Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sendok. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita termasuk golongannya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an Berkata. Insyaallah malam hari ini kita akan mengkaji Suratul Baqarah ayat yang ke-222. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahidhi wala taqrabuhun hatta yadhhurun fa idza tatahharna fa'tuhun min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang pemilihan, pilihan pasangan. Bagaimana kita memilih pasangan yang seiman.
Karena pada dasarnya agama-agama lain juga demikian, ya. Dan peraturan perundangan kita, ya, belum mengakomodasi pernikahan beda agama. Jadi ini ya memang demikianlah yang baik. Jadi kita seorang muslim, maka memilih pasangannya adalah juga seorang yang muslim. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, budak yang ya, mukmin itu lebih baik daripada non muslim yang meskipun menakjubkan kita, menakjubkan dari sisi fisik maupun dari sisi hartanya maupun dari sisi kedudukannya. Kemudian pada ayat yang akan kita kaji ini adalah terkait dengan hubungan suami istri. Ya, kalau sebelumnya adalah bagaimana memilih pasangan, ini tentang hubungan suami istri. Ya, inilah kesempurnaan Islam, kesempurnaan agama Islam mengatur pada semua aspek kehidupan sehingga kemudian umat Islam itu nyaman dengan syariat Islam. Ya, Allah menciptakan manusia dan Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk manusia. Salah satu dari permasalahan hubungan suami istri adalah ketika datang masa haid. Ya, ketika datang masa haid. Sebab nuzul ayat ini adalah ya, orang-orang Yahudi, ya, itu ketika istri-istrinya itu datang masa haid, maka kemudian mereka mengharamkan, menganggap najis, bukan hanya bersetubuh, tapi menyentuh saja itu haram, menyentuh saja itu najis. Kemudian apa? Mereka tidak mau bercengkrama, ya, mau tidak makan bersama, tidak mau. Kalau kita ada makan bersama, kemudian ada wanita yang haid ikut, kemudian dia pergi. Artinya apa? Menganggap wanita yang haid itu najis. Ya, bekas-bekasnya dibersihkan begitu. Sampai rumahnya aja dipisah gitu ya. Tempat tinggalnya dipisah. Itu kan menyakitkan. Menyakitkan sekali bagi yang wanita. Kemudian golongan berikutnya Nasrani. Itu malah bebas, ya, bebas. Karena memang salah satu ininya itu membatalkan hukum Taurat mereka itu ya. Jadi malah bebas. Nggak ada itu ayat itu boleh-boleh saja, tidak dilarang. Itu ya. Jadi begitu. Nah, Islam kemudian di tengah-tengah di sini. Maka wayas alunaka, ayat ini turun, wayas alunaka, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Siapa yang bertanya? Para sahabat Nabi. Tentang tadi itu, ya, kehidupan bersama Yahudi dan Nasrani seperti itu kondisinya. Yang satu ekstrim kanan, ekstrim kiri gitu. Ini kemudian ingin kejelasan ya para sahabat Nabi ini. Yang Islam syariatnya berangsur-angsur begitu ya. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad anil mahidhi, tentang permasalahan darah haid. Tentang permasalahan wanita yang datang bulan. Nah, haid ini itu adalah kodrat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita. Ini adalah bagian dari reproduksi untuk melestarikan ya manusia itu, keturunannya itu ya. Jadi ketika ada haid, wanita yang usia di atas 9 tahun tuh haid, tandanya dia siap atau nanti akan punya keturunan. Tuh haid itu. Jadi kalau Imam Syafi'i ya, haid itu adalah bagi wanita yang usia di atas 9 tahun. Kemudian masa paling pendeknya haid adalah sehari semalam. Sehari semalam. Itu paling singkat.
Jadi kalau ada darah haid keluar, maka itu tunggu nanti sehari semalam. Kalau nggak keluar lagi, berarti sudah suci. Udah boleh sholat, udah boleh bersetubuh dengan suaminya. Sehari semalam. Paling singkat. Ya. Kemudian pada umumnya atau minnya atau modusnya itu adalah 7 hari. 6 sampai 7 hari. 1 minggu. Itu pada umumnya wanita haid itu 7 hari. Seminggu. Kemudian paling lama adalah 15 hari. Maka kalau ada wanita yang keluar darah haid, kemudian lebih dari 15 hari kok masih keluar, dihukumi istihadah. Artinya dia nanti setelah 15 hari kok masih keluar darah, dia harus sholat, harus puasa. Kalau itu memang saatnya puasa. Ya, itu Imam Syafi'i. Nah, masa paling sedikit ya antara dua head itu adalah 15 hari. Jadi kalau seorang itu sudah suci dari head, kemudian seminggu setelah suci kok keluar darah lagi, maka itu tidak dihukumi head. Nah, ini ilmu tentang demikian itu harus dipelajari. Jadi jangan sampai wanita itu sembarangan menganggap ini head. Karena kalau dianggap head, dia nggak sholat, dosa dia. Ya, dosa dia. Dasarnya apa gitu? Ini kan keluar darah, tidak punya dasar. Nah, fikih itu sudah mengatur demikian. Loh kok fikih ngatur-ngatur begitu? Loh yang merumuskan rumusan-rumusan fikih itu imam-imam mujtahid yang sudah sangat dalam ilmunya, meneliti Al-Quran, hadis-hadis Nabi, para sahabat itu teliti semua. Kemudian ada rumusan fikih. Ya, sehingga jangan sembarangan menghukumi ini darah haid. Karena kalau dihukumi darah haid, apa tadi? Dia jadi tidak sholat, puasa tidak puasa, ada wajib dia masih melaksanakan sholat dan puasa meskipun keluar darah. Ya, jadi itu tentang fikih. Ya, haid itu adalah darah yang keluar dari rahimnya wanita, ya, setelah sekian lama indung telur di dalam rahimnya itu tidak dibuahi oleh sel jantan, ya, sel sperma. Ya, ada sel sperma tapi tidak berhasil membuahi, maka sel telur yang ada di rahim wanita tadi itu kemudian luruh bersama darah. Jadi adanya sel telur yang nempel di dinding rahim itu kemudian ini kedokteran ya, sedikit lah gitu ya. Saya kurang tahu ilmunya tapi sedikit ya karena saya baca juga itu adalah kemudian mendorong adanya selaput yang meliput dinding rahim wanita itu. Ya, makin lama makin tebal tuh. Ya, makin tebal sehingga ketika ketebalannya sudah sampai tertentu, maka tidak ada juga sperma yang membuahi, maka itu kemudian luruh. Ya, luruh kemudian keluar darah. Nah, ketika itu juga bagian dari supaya tetap sehat itu wanita. Kalau itu tidak keluar, apa yang terjadi? Sakit penyakit ya. Ya itu penyakit. Kalau tidak keluar, kalau dibiarkan saja, kalau nggak keluar malah jadi penyakit. Seperti kalau ada telur ayam atau telur bebek atau telur apa gitu, kemudian tidak menetas lama, dibuahi, tidak menetas lama, apa yang terjadi? Telurnya busuk. Ya, maka ini adalah memang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kepada hambanya dan begitulah Allah atur. Ya. Nah, ini kok kemudian ada orang yang ateis mengatakan tidak ada Tuhan. Bagaimana kemudian wanita bisa mengetahui sirkulasi headnya itu tiap bulan itu rutin? Apakah dia bisa mengatur demikian? Tentu tidak. Ini adalah kodratnya Allah Subhanahu wa taala bagi perempuan. Sehingga diatur dalam Islam. Ya. Maka kul katakanlah wahai Nabi Muhammad, huwa haid itu adalah adzan, adalah penyakit. Nah, ini penyakit. Kenapa penyakit?
Karena itu kalau tidak keluar, itu akan timbul masalah di wanita. Ya, hidung telurnya kok nggak keluar, itu kan busuk nanti seperti kayak telur busuk. Jadi keluar itu penyakit yang keluar. Dan keluarnya diiringi juga rasa sakit. Jadi memang itu adalah penyakit, kotoran penyakit, kotoran penyakit. Tapi nanti setelah bersih, ya sehat lagi. Kemudian bersirkulasi demikian terus tiap rutin sampai menopause, sampai usia tertentu sehingga tidak head lagi, tidak reproduksi lagi, ya. Itu. Iya Mbak Yati. Nah, saat itu kan saat usia antara 9 sampai atau 15 sampai 45 tahun itu kan masa-masa ya. Ya, Mama tahun aja bisa keluar lagi. belajar ya atau sehat atau Kemungkinan masa reproduksi gitu ya. Nah, ini diatur dalam Islam ya, sempurna hukum Islam. Fa'tazilu maka jauhilah oleh kalian an-nisaa, itu adalah wanita-wanita fil mahidhi pada masa haidnya. Jauhilah wanita pada masa haidnya, wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka hatta yatuhurna, sehingga mereka suci, sehingga mereka bersih. premasil kan diartikan tidak mendekati mereka adalah tidak menggaulinya, maksudnya adalah menggaulinya. Enak, nggak sakit. Ya. Ini masih sakit. Sebentar. Orang masuk. Jadi yang dilarang adalah menggauli, menyetubuhinya. Maka selain menyetubuhinya, itu diperbolehkan. Dari mana tahu? Dari penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lakukan apa saja kepada wanita yang sedang haid ilan nikah, kecuali adalah hubungan suami istri. Jadi tidak seperti Yahudi tadi yang kemudian bukan hanya bersetubuh yang dia tidak mau, makan bersama juga nggak mau. Bayangkan aja itu. Bukan hanya makan bersama nggak mau, tidur bersama di dalam rumah juga nggak mau, jadi dipisah gitu. Menyakitkan sekali. Kita enggak. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan, lakukan apa saja kecuali antara prodan, antara pusat dan lutut. Lakukan senang-senang. Di atas pusat ini masih ada ini ya. Ya, di atas pusat, ke atas ini halal. Silahkan melakukan. Senang-senang dengan istrimu, ya apa saja selain antara pusat dan lutut. Jadi terhormat wanita ini dengan adanya Islam. Loh, kok yang itu nggak boleh? Itu kotor, ya. Bahkan kotorannya itu tadi menimbulkan rasa sakit. Dan apabila dilakukan juga akan berdampak kepada kesehatan. Ya nekat begitu ya, sudah menabrak larangan Islam, kemudian nekat saja, bukan hanya berdosa, nanti dia akan timbul dampaknya. Ya perempuannya akan ada masalah, laki-laki juga akan ada masalah. Dan itu tuh tidak nyaman kan ya. Ya Bapak Ibu yang sudah tidak nyaman gitu. Maka Islam itu begitu ya. Jadi aturannya sangat-sangat manusiawi. Ciri dari Islam yang benar itu adalah ketika dia manusiawi. Kalau tidak manusiawi berarti Islamnya tidak benar. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan kasih sayang. Agama ini tidak mungkin diberikan kepada manusia aturan-aturan itu untuk menyusahkan manusia, tidak mungkin. Justru adalah supaya manusia jelas. Oh, begini nggak boleh, ya. Ya nanti tunggulah saat suci. Ya saat suci kan siap, ya, bersih, wangi, kan begitu ya. Kalau haid itu kan kasihan, ya. Bahkan di sebagian wanita itu ketika haid itu sakit itu. Ya melilit-lilit itu ya karena berkontraksi itunya rahimnya kan untuk meluruhkan dinding rahimnya itu yang mengandung sel telur itu tadi keluar. Itu sakit. Ada yang sampai
tidak bisa bangun, ya sakit. Nah, kayak gitu kok mau dipaksa berhubungan badan kan kasihan. Itu ya. Dan laki-laki juga ada masa jeda juga gitu ya. Masa jeda. Meskipun sebenarnya juga bisa ini, bisa ya kalau tidak tahan lagi silakan menikmati atau bersenang-senang dengan pasangannya itu di atas ininya apa itu pusatnya ke atas itu masih bisa. Dan perempuan juga bisa menggunakan tangannya segala macam untuk menyenangkan suaminya. Nah itu kan solutif itu. Bukan berarti kemudian buntu, enggak. Silakan perempuan, wanita menggunakan kreasinya dengan tangannya atau dengan apa namanya yang disenangi oleh suaminya. Satu saja yang tidak boleh adalah di tempat kemaluan itu yang tidak boleh. Itu saja, ya. Faida tatoharna. Faida tatoharna maka apabila mereka para wanita itu telah bersuci, faktuhunna maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah dari ya sekiranya Allah telah perintahkan kepada kalian. Nah, ini ada makna di balik itu. Adalah berhubungan suami istri tuntutan Islam, perintah Allah Subhanahu wa taala. Wah, gitu ya. Berpahala itu. Itu juga dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, tentang sedekah yang banyak-banyak itu, ya apa ucapan hamdalah sedekah, la ilaha illallah sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, sampai berhubungan badan itu jadi sedekah. Sahabat kemudian apa? Loh, kalau yang tadi ya, sahabat-sahabat yang tidak punya harta, sedekahnya bagaimana gitu ya. Kalau yang punya harta, sedekahnya dengan hartanya. Karena dia punya harta. Bagaimana sahabat yang tidak punya harta? Rasul menjelaskan itu tadi tahlil sedekah, tahmid sedekah. Sampai berhubungan badan suami istri itu jadi sedekah. Sahabat bertanya, loh, ya Rasul, ini kan senang-senang kami ini, ya. Jadi sedekah ya Rasul, berpahala. Rasul menjawab, ya, kalau itu engkau lakukan kepada yang bukan pasanganmu, bukan istrimu, apa yang terjadi? Tentu berdosa. Maka ketika engkau lakukan terhadap pasanganmu, terhadap istrimu, jadi pahala. Ini perintahnya, faktuhunna ini artinya datangilah mereka, pergaulilah mereka, hubungilah mereka. Ya, pada sesuatu yang Allah telah perintahkan kepada kalian. Itu di mana? Yaitu di tempat kemaluannya. Di saat tidak lagi haid. Gitu. Bagaimana caranya? Nanti pada ayat berikutnya. Gitu. Masya Allah ya. Jadi agama Islam itu bukan kemudian mengebiri syahwat nafsu, tapi justru diatur supaya penyaluran syahwat nafsu ini adalah pada jalur yang benar, yang nyaman, berpahala, gitu ya. Maka ibadah yang paling sesuai dengan nafsu itu adalah nikah, ya. Jadi ini ayat ini tidak berlaku bagi yang belum nikah. Maka bagaimana orang yang tidak menikah, gitu ya, melaksanakan ayat ini, ya? Faida tatoharna faktuhunna min haitsu amarakumullah. Maka yang bujang-bujang ya menikahlah. Gitu ya. Kalau belum menikah ya dan bisa dapat pasangan. Karena itu sempurna agama. Ya. Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu itu Allah menyukai at-tawwabina orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbu dan Allah menyukai, mencintai al-mutatahhirina orang-orang yang menyucikan diri. Ini ada tawabin, ada mutatahhirin. Tawabin dimanakan bertaubat, ya, menyucikan diri dari kesalahan-kesalahan maknawi, ya, kesalahan-kesalahan yang tidak nampak maknawi, dosa-dosa, ya,
pernah meninggalkan sholat, ya, pernah ya maksiat, kemudian dia taubat, itu Allah senang dengan yang taubat. Dan berarti manusia tidak boleh salah. Manusia itu salah dan lupa, tapi kemudian ketika dia taubat, maka Allah sangat mencintainya. Kalau salah lagi, taubat lagi. Jangan putus asa. Ya, yang nggak boleh itu justru putus asa. Wah, kayaknya susah ini kalau begini nih. Taubat nanti salah lagi. Untuk apa taubat? Nanti ajalah. Kalau sudah mau mati, taubat. Nah, jangan begitu. Nanti pas mau mati, iya kalau saya taubat. Ya, kalau kemudian pas maksiat itu mati, jadi jangan menunda taubat. Taubatlah meskipun kau lakukan kesalahan, terus bertaubat, terus bertaubat. Salah lagi, taubat lagi, salah lagi, taubat lagi. Yang penting usaha niat betul-betul gitu ya. Dan mencintai orang yang menyucikan diri, bersih. Jadi Islam mencintai kebersihan. Bersih secara maknawi maupun bersih secara zahir. Taubat. Kalau dulu pernah melakukan kesalahan, kembali taubat. Kalau dulu pernah melakukan ini, larangan-larangan Allah ini sudah hentikan. Ya, dulu pernah karena nggak tahu hentikan, karena sekarang sudah diberitahu, sekarang sudah ada aturannya, taubat, tidak mengulang kesalahan lagi, dan kemudian berikutnya mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Masuk tadi sudah haid, kemudian bersih, kemudian mandi. Nah, maka dari itu Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu adalah tidak boleh wanita yang sudah haid belum mandi itu berhubungan badan dengan suaminya. Meskipun udah bersih nih, udah berhenti haidnya, kan berhenti, tapi belum mandi. Jangan berhubungan badan dengan suaminya. Gitu ya. Mandi dulu. Setelah mandi kan malah tambah bersih, ya. Masya Allah, itu ya. Nah, berhubungan, terus ya nanti kan mandi lagi. Nah, ya mandi lagi. Tapi demikian apa namanya pendapatnya Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah itu boleh. Jadi kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah itu boleh, ya boleh sebelum mandi itu berhubungan badan. Tapi ini satu mazhab. Kalau mazhab jumhur ulama itu mandi dulu, ya. Kita mengikuti jumhur ulama ya, kan lebih enak, lebih nyaman gitu ya, bersih, wangi, masya Allah. Ya, baik. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ya, tentang bagaimana cara berhubungan suami istri insya Allah dilanjutkan pada ayat yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah kajian Al-Qur'an Perkata kita malam hari ini. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal dan berkah, diberikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, diberikan kemudahan atas segala urusannya dan keberkahan atas segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.